podcast kali ini kita akan membahas tentang hewan peliharaan. Nah, sebelum lanjut kita akan memperkenalkan diri dulu. Nah, saya ini Rizky Hardiansyah. Nah, ada Saya Asraf Andi. Saya Hirunisa. Saya Yasmin. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Nah, ngomong-ngomong tentang hewan peliharaan, kalian pelihara hewan gak sih? Kalau saya sih melihara hewan ya, di rumah ada 6 kucing. Mhm. 3 jenis kucingnya itu kucing kampung, blasteran, 3 lagi Persia. Nah yang satu lagi landak, nih saya bawa landaknya. Lagi tidur dia. Kalau siang biasanya tidur. Nokturnal ya? Iya. Kalau aku di rumah pelihara kucing aja satu. Aku melihara kucing satu, jenisnya jenisnya kucing kampung. Nah, Kalau saya miara kucing juga, jenisnya kampung juga sih. kalau kucing itu ada cara perawatan khususnya nggak sih? Atau nggak boleh sembarangan gitu? Kalau perawatan sih ada ya, kayak misalkan buat bulunya biar nggak kotor atau jamuran, terus mandinya juga mesti rutin, kayak misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kayak misalkan saya aja kalau mandiin kucing tuh biasanya di rumah atau enggak dibawa ke pet shop, kayak lagi males biasanya. Terus sama makanan harus dijaga. Itu juga bisa Makanan. mempengaruhi bulu kucing biar nggak rontok. Sama kucing tuh buat buang air besar sama buang air kecil aja kan harus ada tempatnya gitu Iya. kan. Nggak bisa sembarangan juga. Apalagi kalau kucing rumahan takutnya kan rumah juga kotor. Dan itu emang baik juga buat dia kalau misalkan ada tempatnya gitu. Dari aku palingan perbedaannya kasih makannya aja sih, untuk kayak kucing yang besar sama kucing kecil. Makanannya beda gitu. Iya, disesuaikan dengan usianya, jangan untuk yang 2 bulan dikasih makan 1 tahun, itu nggak bagus. Itu sih itu. Kalau saya juga gitu sih, paling merhatiin makanannya sama mandiin mungkin seminggu sekali. Kalau kucing sendiri itu ada komunitasnya nggak sih? Oh kalau saya sih nggak pernah ikut-ikut komunitas ya. Satu karena saya sibuk Ah, kerja, kuliah. Satu lagi karena sebenarnya pengen ikut kayak komunitas-komunitas gitu. Cuman ya waktu aja, terkendala oleh waktu. Mungkin next time kali ya. Sama sih aku juga belum ikut komunitas. Paling kalau nyari info tentang kucing tuh ya paling cari di internet aja gitu. Kalau aku ikut tapi di yang Facebook gitu, bukan yang kayak ketemu face to face, enggak. Cuman di Facebook kayak misalkan lagi sakit kucing, sharing ke sana gitu, nanyain apa sih yang bagus gitu. Kalau saya juga sama kayak Yasmin sih, paling cuma ikut forum-forum gitu dong di Facebook buat nanya-nanya tentang kucing. Kalau kucing kalian itu jinak nggak? Atau ada misalnya kucing yang nakal atau ada cara jinakinnya gitu? Ya, Ini sih termasuk mitos ya kayaknya. Bahas aja ya. ya boleh. Boleh? Katanya kalau misalkan mau ngejinakin kucing itu pakai minyak goreng. Minyak goreng di rumah yang bekas goreng tapi bukan yang panas gitu, kayak biar tahu aja kucing itu tentang bau rumahnya gitu biar dia nyaman. Tapi itu cuma mitos ya yang aku tahu. Wah. Gitu. Tapi udah pernah nyobain belum? Belum pernah sih, cuma pernah denger aja. Soalnya kayak gak make sense aja gitu. Selain ngejinakin, kucing juga bisa ngelatih. Jadi kita bisa ngelatih kucing itu pup. Jadi pupnya bisa di kamar mandi. Mungkin dengan cara kucingnya dikurung di kamar mandi mungkin dalam kurung 10 menit atau 20 menit. Jadi biar dia tahu Biar tempat terbiasa. tuh dia pupnya, biar terbiasa juga. Biasanya sih itu. Tapi itu beneran pasti dia bakal kayak Efektif. Efektif sih. Kalau saya pernah ngalamin kayak gitu. Jadi waktu kucing baru saya masukin kamar mandi dulu. Bukannya kejam atau apa ya. Jadi emang kayak gitu sih. boleh tuh dicoba. Coba. Kalau ngomong tentang kucing kalian itu di steril nggak sih? Kalau Penting nggak? kalau menurut saya ya, Iya. penting nggak penting sih. Yang pertama kalau penting sih kayak misalkan saya kucing saya, Iya. kalau nggak disterilin kayak waktu itu kejadian kucing saya pernah dioperasi gara-gara itunya keluar duburnya, dari duburnya keluar kayak daging gitu. Nah itu katanya ambien, itu dia gara-gara kebanyakan ngelahirin.
jadi mungkin kedorong kali ya Hmm. pas itu, jadi dioperasi dibelek itu kisaran harus 500.000. Nah kalau menurut sterilin penting nggak pentingnya sih biasanya populasi kucing makin berkurang nggak sih, kayak misalkan penyakit jadi tambah merajalela kayak rantai makanannya, kayak misalkan tikus. Iya. Pernah baca artikelnya nggak sih kayak di sebuah negara atau di mana, Oh, coba ini deh cek ya. deh di Ya internet mungkin deh. Rizky tahu. Black Death ya, Iya, virus Black Death yang mungkin kalau nggak salah di abad ke-14 nggak sih? Hmm. jadi itu salah satu penyebab wabah Black Death itu karena overpopulasinya tikus. Iya, populasi tikus. Jadi dia Karena karena ngebasmi kucing. Ah. Kucing itu dibasmi sama negara dia, Pada masa itu ya. masa Eropa. Ngomong tentang kucing, mitos, kalian tahu nggak sih mitos-mitos kucing kayak yang tadi tuh, yang kucing dikasih minyak goreng biar jinak. Kalau yang saya tahu sih kucing itu punya 9 nyawa. Kalau menurut kalian ada nggak mitos yang lainnya? Setuju sih kalau 9 nyawa ya. Iya. Karena kucing pada zaman dulu sejarah Yunani kuno, kucing itu diratukan. Hmm. Mungkin jadi dia berkuasa, makanya dijuluki 9 nyawa. Mungkin itu sih yang saya tahu dari artikel. Mungkin yang lain gimana? Kalau saya sih taunya mitos tentang kucing hitam pembawa sial. Sial. Tapi saya melihara kucing hitam, alhamdulillah nggak bawa sial sih. Berkah-berkah aja ya. Iya. Sama ini sih yang kalau misalkan nabrak kucing gitu katanya juga bakal sial kan. Itu juga mungkin mitos ya. Kalau yang aku nggak tahu ya, kalau misalkan kayak ketemu yang kucing hitam tuh, itu kan juga katanya membawa sial dengan cara buang sialnya lagi itu, cara kalau ketemu ngeludah gitu, itu benar gak sih gitu? Atau ngelangkah 3 kali ke belakang. Iya. Karena kalau nggak salah ya, mitosnya kucing hitam itu mistis banget gak sih, kayak misalkan dipakai buat hal-hal gaib, kayak misalkan kucing hitam jadi arwah atau hantu gitu biasanya lebih masuki ke kucing hitam karena warnanya kali kan nggak sih, Iya, Karena warna bisa hitam jadi. itu ya melambangkan seram. Iya, warna Mistik-mistik hitam. gitu ya. Nah, tadi kan tentang mitos nih. Sekarang ke fun fact atau faktanya. Kalian ada yang tahu nggak fakta tentang kucing fun fact gitu? Kucing itu perasa nggak sih, Iya. Iya, kayak setuju misalkan sih. kita sedih atau apa jadi dia datang hibur. Sama kucing, kumis kucing itu alat navigasi kucing ya. Jadi kalau misalkan kalian nyoba buat megang kumis kucing, biasanya kucingnya langsung sensitif gitu kan, kayak yang nggak mau gitu. Soalnya itu alat navigasi dia gitu. Terus sama ini ya, kalau pada saat kita misalkan lagi tiduran atau apa, dia pasti suka gini-gini. Nah itu Mijit-mijit ya? mijit-mijit. Nah itu katanya kebiasaan dia dari pas masih menyusui, dia suka mijitin ibunya gitu, ngedorong-dorong perut ibunya. Entah mungkin kayak biar susunya biar keluar atau Oh, iya, gimana iya, gitu. benar. Makanya ke bawah sampai dia besar. Nah, kan pada melihara kucing ya, momen-momen bahagia atau momen sedih bersama kucing gitu, kalian ada Momen sedih sih. sedih? Kucing aku baru baru ketabrak. Kapan ya? Awal bulan kemarin. Tabrak motor. Mm-mm. Tabrak motor terus mati di tempat. Ya sedih gitu, terus nggak bertanggung jawab juga, orangnya langsung kabur gitu aja. Sering Dan banget gak sih kejadian kayak gitu. iya, dan itu terjadinya pas aku kayak lagi senang-senang gitu. Jadi kayak pas tahu sedih banget gitu kan, kayak aku lagi senang tapi dia di sana kayak ya ampun dia abis tabrak gitu. Campur adem. Yang nabrak sial nggak ya? Mitos. Nah aku pernah dengar tuh kayak kucing itu membawa keberkahan bagi yang punyanya. Misalkan kayak mohon maaf nih ya, kita melihara kucing terus tiba-tiba mungkin ada seorang yang nggak suka sama kita mengirim sesuatu gitu, biasanya kucing itu melindungi kita. Kadang kayak entah kucingnya tiba-tiba mati atau gimana gitu karena pengaruh itu mungkin gitu. Mungkin sih kalau itu aku nggak tahu juga benar apa enggaknya, tapi aku dengar cerita kayak gitu. Kalau yang saya tahu juga kucing kayak bisa ngedoain majikannya juga nggak sih? Kayak jadi misalkan kita ngasih makan, jadi dia ngedoain kita biar rezeki kita lancar. Jadi ada aja gitu rezeki buat ngasih makan dia. Oh, iya benar. Biasanya sih gitu, melihara kucing ada rezeki. Ya keberkahan. Nah, aku juga mau nanya nih ya,
kalau misalkan kayak kucing kan suka hilang nih, kadang nggak ketemu kemana gitu pergi. Ada nggak sih cara terefektif kayak gitu gimana? Aku sih taunya tentang ini, animal communicator. Nah, animal communicator tuh apa ya, perantara buat si hewan sama si pemilik hewan ini gitu. Buat misalkan kayak kucing hilang kan, nah nanti dia si animal communicator ini ngehubungin gitu. Jadi kalau misalkan si pemiliknya nih ke animal communicator kan bilang kayak kucing aku hilang, nanti dia bakal bisa, yaudah aku bantu dengan cara, udah kamu tenang, ntar dia ngasih solusi nih, bisa aja kayak coba kamu mediasi biar si kucing tahu nih cara pulangnya gimana. Tapi dia juga bisa tahu, oh si kucing aman aja kok, baik gitu. Nah terus kalau misalkan kita ngelakuin solusi-solusi itu, kucingnya bisa aja balik gitu, entah itu insting kucingnya atau emang gimana ya, emang maksudnya animal communicator itu works gitu. Kita juga ya kan percaya nggak percaya kayak gitu, cuman kita berusaha aja gitu kan, namanya hewan peliharaan pasti kan kita sayang gitu. Itu sih yang aku tahu. Mungkin ada cara lain kali ya, Nyium bau minyak goreng yang di rumahnya tadi. atau yang kayak ngobrol sama Iya. kucing lain gitu. Oh iya, Biasanya nanya. ngumpanin gitu kan. Terus iya. kita ajak ngobrol, nanya-nanya kucing kita tahu nggak gitu. Iya, kalau ketemu suruh pulang gitu sambil lulus-lulus kucing lain. Iya, benar. Ide itu juga ada beberapa mungkin yang apa works, ada yang Beneran enggak. kejadian. Ya kan kalau kayak gitu kita yang penting usaha aja gitu kan. Iya. Bahkan tuh kadang kayak kucing yang hilang, nggak tahu ya kucing yang bener-bener hilang dia kemana-mana apa diambil orang, itu kan suka ada tuh di pelang-pelangan, itu juga kasihan gitu. Oh ya, aku mau cerita. Jadi aku tuh punya pengalaman sedih. Jadi tuh ini kayak udah 2 kali terjadi. Yang pertama tuh sama kelinci aku. Jadi sebelumnya kan aku merah kelinci. Jadi kadang kalau habis pulang kerja atau apa malam aku ulusin, kayak ngomong besok mandi ya gitu, jadwal aku libur kan. Aku ulus mau mandiin gitu sambil kasih makan. Kebesokannya dia nggak ada, hilang, kayak aku cariin kemana-mana gitu nggak ada. Ternyata di depan masjid udah ketabrak. Itu udah sedih banget ya tuh. Terus ya udah akhirnya aku kayak sedih ya, miara kucing lagi nih. Miara kucing udah berapa tahunan gitu. Sama kejadiannya, aku elus-elus malam sambil ngasih makan, ngomong lagi kayak apa ya, besok mandi ya, aku ada waktu nih, aku mandiin gitu. Nah kebesokannya sama ngilang lagi, meninggalnya karena mungkin kayak keracunan gitu di got. Nah itu aku juga bingung kenapa gitu, kenapa hal itu terjadi pas aku ngelus malam-malam sambil kayak bilang mau mandiin gitu. Mungkin dia ngerasa terbebani dimandiin sama aku Kayaknya gitu. Perasa banget ya, perasa banget. Iya tapi tuh kayak kenapa gitu. Selalu kejadiannya sama kayak gitu Iya, ya. iya. Makanya tuh sekarang tuh kalau mau mandiin gak mau ngomong kayak gitu sambil ngelus-ngelus malam lagi, kayak yaudah mau mandiin mandiin aja Mandiin gitu aja. paginya. Oh ini aku baru ingat satu fun fact kucing. Kucing tuh kalau ngejilatin tubuhnya, itu tuh tandanya dia lagi kayak membersihkan kotoran dan parasit dari tubuhnya. Maksudnya itu beneran works gitu loh, emang bener dia buat ngebersihin kotoran yang ada di tubuhnya gitu. Bukannya mandi sendiri gitu. Iya mirip-mirip gitu, kayak mandi sendiri dia bisa ngebersihin. Kan kalau Yasmin kan sebelumnya melihara kelinci juga. Kalau kalian ada sebelumnya melihara apa atau pengen melihara apa gitu? Kalau saya sih sebelumnya pernah ya melihara sugar glider. Itu pertama awal melihara 2 sampai Itu yang bisa terbang itu ya? Iya yang ada sayapnya, cuman nggak terbang banget sih, kayak loncat ngeluarin sayap gitu doang. Terus itu melihara sampai berternak, sampai berapa tuh akhirnya udah saya jual, seneng. Terus mengalih ke ini landak, terus ke kucing, udah sih itu aja. Kalau Rizky? Kalau saya dulu pernah miara kura-kura, tapi karena nggak bisa ngerawatnya jadi mati. Ya. Sama sih paling waktu kecil tuh sering banget ya beli-beli kayak gitu kan, biasa di abang-abang suka ada. Aku juga beli kayak kura-kura kadang, keong, ayam-ayaman gitu kayak gitu kan. Tapi yang emang sejauh ini maksudnya dari dulu kayak langgeng gitu, lama gitu, ya sama kucing gitu. Mungkin dulu karena belum Belum tahu. ngerti cara miaranya kan. Ya kan mungkin karena masih kecil juga kali ya. Kalau orang tua kalian juga melihara juga nggak sih hewan? Misalkan kalau bapak-bapak kan melihara, saya kalau bapak-bapak tuh burung gitu ya.
Iya. Orang tua kalian Kalau ayah aku sih suka ya melihara melihara burung. Banyak di rumah. Kayak ada murai, lovebird kayak gitu. Oh, pernah juga ini. Kan gimana ya? Di balkon rumahku tuh di atas itu pernah ada lovebird bukan nyangkut sih. Jadi emang Nyasar. iya, jadi emang kayak narasangkar burung lovebird punya bapak aku tuh di luar kan di situ. Nah dia kayak ngambil makanannya gitu dari luar, jadi nempel di sangkar itu gitu. Terus kayak diakalin kan sama bapakku kayak biar ya ditangkap buat dipelihara gitu kan. Dan itu sering terjadi beberapa kali kayak gitu. Pernah juga burung yang gede, aku nggak tahu namanya apa, kayaknya kayak mirip kakak tua, tapi mungkin aku nggak tahu. Murai. Tapi warnanya tuh hijau mencolok, maksudnya warna-warna yang mencolok kayak gitu. Sering sih kayak gitu. Kayaknya kepancing nggak sih dari yang dipelihara terus dia manggil. Mirip saya nih gitu. Jadi Makanya kepanggil kadang- gitu. Mana ada makanan pula gitu. Makanya orang kalau ngejebak burung suka mancingnya pakai burung lagi. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Burung dara kan misal kalau di pertandingan gitu kan suka pakai burung lagi kan. Pasangannya biasanya. Iya. Oh iya, kalian pernah nggak sih kayak misalkan digigit atau dicakar kucing atau sampai berbahaya buat diri kalian sama binatang gitu? Aku pernah. Iya, pernah. Waktu itu kan di depan rumah nenek aku ada ini ya, pohon jambu air. Nah, jadi kucing aku tuh belum gede-gede banget, masih kayak baru 4 bulanan gitu. Dia naik kan ke atas pohon itu. Dia udah naik nggak bisa turun. Terus kayak aku kan ngide kan gitu, kayak pengen bantuin dia turun gitu. Udah naik bangku gitu kan. Dia malah turunnya kayak nyakar habis turun ke bawah. Nggak ke aku gitu, nggak kayak ke aku, ke tangan aku, nggak, cuma dia malah kayak jadiin ini sanggahan gitu, kayak ya ampun malah berdarah padahal ditolongin gitu. Sama kayak aku kejadiannya. Jadi waktu itu nemu kucing di atas genteng. Kucingnya bagus, Persia. Ini tetangga nggak ada yang ngaku ini kucing siapa, ya udahlah dipelihara. Ternyata kucing itu kayak kucing liar gitu. Setelah saya mau pakai kalung, terus pas mau ngebukanya, dia dicakar habis-habisan sininya tangan. Sampai pernah disuntik tetanus. Gak tahu kenapa itu ayah nyuruh suntik tetanus. Mungkin takut ini kali ya, rabies atau apa. Iya, karena liar juga mungkin. Kalau rabies kan susah kan, kalau penyakit rabies itu obatnya belum ada sampai saat ini. Dan kemungkinannya kalau udah terkena rabies pasti yang bakal mati. Itu bahaya banget. Jangan sampai ya. Oke, gunanya kucing divaksin atau diobatin itu Biar enggak rabies. Rabies. Atau kena virus yang bahaya bagi kita gitu. Kalau saya sih pernah dicakar paling pas mandiin sih. Soalnya kan kucing nggak suka air kan. Iya paling pas itu. Terima kasih. Sekian podcast kita kali ini yang membahas tentang hewan peliharaan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.